Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang baik. Kami bersyukur atas berkat dan kemurahan-Mu yang telah menolong setiap kami sepanjang hari ini. Semua yang kami lakukan pada hari ini adalah berkat dan kemurahan dan pertolongan-Mu saja. Sekarang ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Mohon urapi setiap kami, agar kami mengerti dan hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan di dalam Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 34. Dalam ayat ini tertulis, apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ada kisah menarik tentang seorang pasien yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Tanpa sengaja, pasien tersebut menumpahkan gelas berisi minuman ke lantai di samping tempat tidurnya. Ia segera memanggil perawat dan memberitahukan kejadian tersebut. Ketika perawat melihat tumpahan itu, ia pun memanggil petugas kebersihan. Di rumah sakit tersebut ada kebijakan bahwa tumpahan air ataupun kotoran dengan skala kecil dibersihkan oleh perawat, sedangkan skala yang besar dibersihkan oleh petugas cleaning service. Ketika petugas kebersihan datang dan melihat tumpahan air tersebut, ia mengatakan bahwa tumpahan tersebut hanya skala kecil, sehingga seharusnya perawatlah yang membersihkannya. Namun, perawat menegaskan bahwa tugas membersihkan harus dilakukan oleh petugas cleaning service. Perdebatan kecil pun terjadi, saudara, antara perawat dan juga petugas kebersihan ini. Melihat situasi tersebut, sang pasien pun dengan cepat menumpahkan air dari botol minuman berukuran besar yang ada di mejanya. Tindakan tersebut membuat perdebatan berakhir karena tumpahan itu menjadi skala yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami bahwa kita tidak boleh menghindari tanggung jawab dan tugas-tugas yang ada di dalam setiap hidup kita. Namun sebaliknya, kita harus melaksanakannya dengan sepenuh hati dan komit setiap harinya. Tugas-tugas tersebut tidak bisa kita lepaskan kepada orang lain, dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain atau peristiwa tertentu. Kita perlu menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam hidup ini. Di dalam pasal 21 dalam kitab Keluaran, terdapat berbagai perintah Tuhan bagi umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pada ayat 33 sampai dengan 34 ini, kita telah membaca tentang perintah yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang terhadap sumur yang digalinya. Sumur harus ditutup agar tidak ada orang atau binatang yang terperosok dan mengalami kecelakaan. Jika terjadi insiden di mana binatang jatuh dan mati, maka pemilik sumurlah yang harus membayar ganti rugi. Inti dari ayat ini adalah agar setiap individu bertanggung jawab dengan hati-hati terhadap apa yang dilakukan ataupun dikerjakannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Saudaraku, secara lebih luas, sumur ini berbicara tentang mencakup semua aspek di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap konsekuensi yang diakibatkan oleh kelalaian kita harus kita hadapi dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan memperhitungkan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan orang lain. Jika kita telah melakukan tindakan yang merugikan, maka sudah seharusnya kita harus mengganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Artinya bagaimana, saudaraku? Artinya setiap kesalahan atau tindakan yang kita perbuat itu ada konsekuensinya yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama setelah mendengarkan firman ini, marilah kita menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam hidup kita.
Mulailah dari lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, pergaulan, pekerjaan, pelayanan, dan di dalam segala hal lainnya di dalam hidup kita. Janganlah kita melarikan diri atau lari dari tanggung jawab, tetapi hadapilah dengan hati yang penuh keberanian dan komitmen penuh untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini, yang akan mengajarkan setiap kami agar tidak lari dari tanggung jawab. Kami mau belajar berkomitmen untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian kami. Kami mengerti bahwa di dalam segala hal yang kami lakukan, kami perlu berhati-hati dan juga memikirkan kepentingan orang lain. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang terus menolong dan membentuk setiap kami menjadi pribadi yang semakin baik sesuai dengan kebenaran akan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mohon akan perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat sesehat-sehatnya pada esok pagi. Berkati setiap kami ya Bapa, agar kami dapat memuliakan nama-Mu di dalam segala aktivitas kami. Kami membawa segala permohonan doa dan pergumulan kami kepada-Mu secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus melawat dan menunjukkan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya akan ada kesembuhan, kelepasan, pemulihan, dan pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Kasihlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami pengenalan yang benar akan Engkau. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau, Tuhan yang layak dimuliakan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kami. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu di dalam nama yang kudus, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu, diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala aspek hidup-Mu. Apa yang dikerjakan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus yang akan membantu setiap kita untuk lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Haleluya.